Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan pada zaman pendidikan sehingga sekarang ini. Anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah pada hari ini kita kembali bersua lewat online ini, daring ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan selalu membawakan manfaat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diselamatkan oleh Allah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, semoga ibu, bapak, saudara, sanak pemilik kita selalu terlindungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala wabah, dari segala bencana, dari segala musibah. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini insyaallah kita akan membahas masalah sejarah pertumbuhan Islam, pengetahuan Islam pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Setelah kita belajar ini, insyaallah kita akan mudah mengetahui proses masuknya Islam ke Andalusia. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui perkembangan peradaban Islam di Andalusia pada masa Bani Umayyah II. Yang ketiga, negara pada masa kekuasaan dari dinasti Umayyah II, kemudian faktor-faktor kemunduran atau kehancuran Islam di Andalusia. Baik, yang pertama kita akan latar belakang. Umat Islam di Spanyol telah mencapai kejayaan yang gemilang. Banyak prestasinya yang mereka peroleh, bahkan pertumbuhannya membawa Eropa dan juga dunia pada kemajuan yang lebih kompleks, terutama dalam hal kemajuan intelektual dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam Spanyol. Umat Islam telah mencapai kejayaan di sana. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruh membawa Eropa dan kemudian membawa dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. Islam Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang berlian. Dalam tantangan sejarah Islam, ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan, yakni Arab Eropa dan Arab abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah ke-5, Muhammad bin Abdurrahman, pada tahun 832 sampai 860 Masehi. Sehingga Cordova banyak perpustakaan dan universitasnya yang mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam.
Apa yang dilakukan pemimpin dinasti Umayyah di Spanyol ini merupakan persiapan untuk melahirkan filosof besar pada masa sesudahnya. Misalnya dengan lahirnya filsafat yang terkenal seperti Ibnu Rashid dari Cordova yang sangat berpengaruh. Proses umat Islam masuk ke Andalusia. Penaklukan Spanyol oleh pasukan Islam pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad dan Musa ibnu Musahir di bawah pemerintah kerajaan Visigoth. Cordova yang sebelumnya makmur menjadi mundur. Pengaruhnya bangkit kembali di masa kekuasaan Islam. Pada tahun 756 Masehi, kota ini menjadi ibu kota yang pusat pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Setelah Bani Umayyah di Damaskus jatuh ke tangan Bani Abbas tahun 750 Masehi, sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasa sepenuhnya atas Amerika Utara terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik tahun 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Ibnu Nu'man al-Ghazani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Nu'man sudah dilantik oleh Musa ibnu Nushair di saat Walid berkuasa. Musa ibnu Nushair sukses meluaskan wilayahnya, kekuasaannya dengan menduduki daerah Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukannya ke berbagai wilayah bekas kekuasaan bangsa barbar di sejumlah pegunungan, sehingga mereka menyatakan loyal dan berjanji tidak akan membuat kehancuran seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Islam Spanyol telah mencatat suatu lembaran budaya yang sangat berlian dalam bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang melalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa. Pada abad ke-12, minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan melalui kembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan penguasaan Bani Umayyah. Kelima, Muhammad bin Abdul Rahman II. Andalusia pada masa Bani Umayyah II. Pada tahun 99 Hijriah atau tahun 711 Masehi, gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz dengan sasarannya menguasai daerah sekitar Pyrenea dan Perancis Selatan. Gelombang kedua terbesar dari
penyerbuan kaum muslimin yang gerakannya dimulai permulaan abad ke-8 Masehi ini menjangkau seluruh Spanyol dan melebar jauh ke Prancis Tengah dan bagian-bagian penting lainnya. Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam nampak begitu mudah. Raja-raja yang terkenal di Andalusia pada waktu itu adalah Abdurrahman ad-Dakhil, Abdurrahman I, atau Hisam ibnu Abdurrahman Sam I, Hisam bin Abdul Malik tahun 1005 sampai 1025 Hijriah atau 723 sampai 742 Masehi. Yang keempat, Abdurrahman al-Ausan, Abdurrahman II pada tahun 822 sampai 885. Bidang-bidang yang kemajuan ilmu pengetahuan di dinasti Umayyah II. Pertama, sains. Ilmu kedokteran, musik, matematika, fikih, dan kesenian mencapai kegemilangannya. Inilah orang-orang pertama yang menemukan pembuatan kaca batu. Ibrahim ibn Yahya al-Naqqas terkenal dalam ilmu astronominya. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan memantulkan beberapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Abdurrahman ibnu Abbas dari Cordova juga adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Umma al-Hasan binti al-Abi Ja'far. Saudara perempuan Al-Hafaz adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita dalam bidang sejarah dan geografi. Wilayah Islam bagian barat melahirkan banyak pemikiran-pemikiran yang terkenal. Ibnu Jubair dari Persia tahun 1145 sampai 1228 Masehi. Menulis tentang negeri-negeri Muslim, Mediterania dan Cilicia, dan Ibnu Battuta dari Tangier tahun 1304 sampai 1377 Masehi mencapai Samudra Pasai dan Cina. Ibnu Al-Khatib tahun 1317 sampai 1374 Masehi menyusun riwayat ganda. Dan ilmu fikih dalam ilmu fikih Islam lainnya, mazhab fikih yang berkembang di Cordova adalah Maliki. Mazhab ini diperkenalkan oleh Ziyad bin Abdul Rahman. Ziyad adalah Lahmi pada zaman Hisam ibnu Abdurrahman al-Dakhil. Beliau adalah murid dari Imam Malik Abdul Anas di Madinah. Pemerintahan selama pemerintahan Islam pada masa Bani Umayyah II.
selama masa ini berbagai pangeran setempat di kelompok-kelompok etnis berkuasa disebut masa al-mulk waif, artinya kerajaan-kerajaan kecil yang muncul di Andalusia terbentuk apabila kepemimpinan utama mulai melemah. Dan faktor-faktor penyebab keruntuhan dinasti Umayyah, tidak jelasnya sistem pemerintahan khalifah. Adanya kelompok-kelompok Syiah dan Khawarij sebagai oposisi, kemudian tidak adanya pertengkaran dan maksimal dari para putra-putra mahkota sebagai khalifah, adanya kekecewaan dari masyarakat dan kepemimpinan para khalifah, munculnya kelompok baru yang diperoleh oleh Abbas, Muttalib, dan dukungan dari sepenuhnya dari Hashim. Kemudian adanya beberapa faktor kemunduran Islam di Andalusia adalah diantaranya konflik Islam dan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka nampak merasa puas dengan hanya menagih upeti dari jalan kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan. Yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang Arab tidak pernah mau menerima orang Islam pribumi setidaknya sampai ke abad 10 Masehi. Mereka masih memberikan istilah ibad dan muwalladun kepada para mu'alaf yang merupakan suatu ungkapan yang merendahkan. Inilah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.